Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah sekolah menyeimbangkan pendidikan dengan kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan? Nah, hari ini kita akan bedah satu jawaban cerdas dari sebuah sekolah di Indonesia. Ini tuh bukan tantangan biasa loh. Bayangin deh, di satu sisi ada tuntutan spiritual yang mendalam. Tapi di sisi lain, target akademis juga harus tetap tercapai. Jadi ini bukan sekedar soal mengubah jam, tapi benar-benar merancang ulang gimana caranya siswa bisa belajar dan bertumbuh selama sebulan penuh. Oke, untuk menemukan jawabannya, yuk kita langsung aja ke Cilaku, Indonesia dan lihat gimana SDN Surakarta menjawab tantangan ini dengan sebuah pendekatan yang terstruktur dan menarik banget. Jadi, apa rahasia mereka? Jawabannya bukan cuma mengurangi jam belajar loh, tapi sebuah program komprehensif yang mereka sebut Smart Trend. Nah, Smart Trend ini singkatan dari Smart Pesantren. Tapi jangan salah, ini bukan kegiatan keagamaan biasa. Kata smart di sini tuh kuncinya. Tujuannya adalah untuk secara cerdas menguatkan 3 aspek, spiritual, sosial, dan pengetahuan siswa, lalu mengintegrasikan semuanya langsung ke dalam kurikulum Ramadan mereka. Oke, konsepnya kita udah dapat ya. Sekarang bagian yang paling seru nih, gimana cara ngejalaninnya dalam praktek. Yuk, kita bongkar jadwal mereka selama sebulan penuh. Coba deh perhatiin alurnya. Ini semua diatur dengan sangat strategis, dimulai dengan pemanasan di rumah, baru masuk ke inti program Smart Trend, lalu ada jeda buat ujian penting, sebelum akhirnya ditutup dengan libur. Kelihatan kan, setiap fase itu punya tujuannya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, periode Smart Trend itu isinya ngapain aja sih? Pastinya bukan cuma buat ngisi waktu luang kan? Oke, mari kita intip kegiatannya. Wah, lihat deh betapa beragamnya aktivitas mereka. Ada momen spiritual kayak sholat duha dan tadarus. Tapi kegiatan belajar mengajar atau KBM juga tetap jalan. Dan yang paling unik, ada proyek Eko Ramadan. Ini cara yang brilian banget buat nyambungin nilai-nilai Ramadan sama kepedulian lingkungan. Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan besar selanjutnya. Di tengah semua kegiatan pembentukan karakter ini, gimana nasib ujian dan target akademis para siswa? Iya kan? Ujian itu kan momen yang krusial banget. Jadi, gimana caranya sekolah ini mastiin siswanya tetap siap tempur secara akademis tanpa harus mengorbankan program Smart Trend? Nah, jawabannya adalah strategi 2 jalur yang cerdas. Jadi, untuk kelas 1-5, fokusnya ada di kegiatan Smart Trend buat memperkuat karakter. Sementara itu, kelas 6 yang bakal menghadapi ujian akhir, mereka masuk ke mode persiapan intensif dengan simulasi dan gladi bersih. Kita bisa lihat di awal Maret, jadwal mereka terbagi dengan sangat jelas. Kelas 6 fokus penuh ke simulasi TKA atau tes kemampuan akademik, sementara kelas 1-5 melanjutkan program Smart Trend. Ini contoh perencanaan strategis yang bisa misahin prioritas tanpa harus mengorbankan salah satunya. Tapi, meskipun jalurnya beda, pada akhirnya semua siswa ketemu lagi di satu titik yang sama, asesmen tengah semester. Ini nunjukin kalau standar akademis inti tetap jadi prioritas utama bagi seluruh sekolah. Rencana secerdas ini pastinya nggak muncul gitu aja dong ya. Siapa sih tim hebat di baliknya? Yuk kita lihat gimana semua ini dirancang dan dieksekusi. Kunci keberhasilannya, dan ini tertulis langsung di dokumen mereka, adalah kolaborasi baik. Ini bukan sekedar kerjasama biasa loh, tapi sebuah sinergi yang terkoordinasi erat antara semua orang di sekolah. Dan ini juga bukan rencana informal. Mereka menerapkan proses manajemen yang formal loh. Mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, sampai evaluasi. Inilah yang mastiin programnya berjalan mulus dan mencapai tujuannya, menunjukkan tingkat profesionalisme yang luar biasa. Dan kolaborasi ini benar-benar melibatkan semua orang, dari kepala sekolah, panitia khusus, hingga setiap guru dan staf. Mereka semua bergerak serempak dan tetap mengikuti panduan dari Dinas Pendidikan setempat biar kualitasnya terjaga. Jadi setelah kita membongkar semua detailnya, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari modelnya SDN Surakarta ini? Nah, ini dia inti pelajarannya. Bagi SDN Surakarta, Ramadan itu bukan penghalang, tapi justru sebuah kanvas. Kanvas untuk melukiskan pelajaran yang sering terlupakan di kurikulum biasa, yaitu karakter, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama pendidikan. Model dari SDN Surakarta ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Gimana ya kalau pendidikan karakter itu bukan lagi sekedar program tambahan, tapi justru jadi mata pelajaran inti di semua sekolah? Coba bayangin apa yang akan berubah.